Jika mendengar Gunung Cikuray, apa yang pertama kali muncul dalam benak kalian? Bagasi babi hutankah? Atau penjual cuanki di atas puncak gunung? Benar, keduanya memang maskot dari Gunung Cikuray. Tapi di video ini, saya akan mengajak kalian untuk merasakan pendakian gunung ini dengan experience yang berbeda. Salah satunya, kalian akan terhindar dari teror sang begal gunung jika kalian mengikuti saran dari saya. Makanya, mari simak videonya sampai selesai ya. Pukul 11.35 saya udah selesai pasang tenda dan sekarang siap-siap mau summit. 14.54 akhirnya kita sampai juga puncak Cikuray. Melain orang pendakian yang naik ke Cikuray biar merasakan rasanya cuanki, perjuangan termahal. Betul. Ya. Halo, selamat pagi teman Bi. Sekarang saya lagi ada di Garut, lebih tepatnya di base camp Tapak Gerot. Jadi kalian udah tahu ya sekarang saya mau naik ke gunung mana dan sekarang saya mau registrasi dulu. Nah ini Kang buat apa? Diisi dulu buat registrasinya. Persyaratannya paling KTP. Untuk tiketnya 30.000 per orang. Nanti ngecamp di pos 3, terakhir di pos 3 udah dilengkapi dengan apa? Sumber air ada, toilet, musola dan warung. Untuk kapasitas camp lumayan luas, jadi bisa muat beberapa tenda lah. Siap. Terima kasih Kak. Siap. Dan saya baru tahu kalau ternyata sekarang di base camp Tapak Gerot sudah ada ojek. Jadi saya tidak mungkin untuk menyia-nyiakan. Sekarang kita mau ngojek dulu sampai pos 1. Akhirnya kita sampai pos 1, barusan dari base camp ke sini sekitar 6 menit dengan jarak 1,7 kilo. Ini kalau jalan kaki saya yakin nggak akan sampai setengah jam. Kayaknya paling nggak minimal 45 menit. Jadi ojek 20.000 itu sangat worth it banget. Dan sekarang bismillah kita mulai trekking. Dari pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih 1,5 kilometer jaraknya. Ini cuaca bagus banget. Jadi ceritanya sekarang saya mau solo hiking karena udah lumayan lama kayaknya terakhir solo hiking kemana ya? Ke Gunung Gede kalau nggak salah. Udah setahunan yang lalu, jadi udah lumayan kangen dengan suasananya, maksudnya jalan sendiri kayak gini. Tadi saya berangkat dari Bandung ke sini tuh motoran. Start dari rumah itu habis subuh dan sampai sini sekitar 6:30. Perjalanannya lumayan lancar ya karena masih pagi. Sekarang start itu dari pos 1 jam 8:30, 8.27. Target sih semoga bisa sampai pos 3 di jam 11 siang. Jadi sekarang tuh saya naik ke sini ngambil weekend. Makanya tadi di base camp lumayan rame. Mungkin kalian bakal agak sedikit heran, tumben-tumbenan saya ngambil trekking weekend. Karena biasanya hampir nggak pernah. Saya pasti selalu weekdays.
Jadi ini tuh buat jaga-jaga karena saya tuh baru sembuh dari sakit. Dan pasca sakit itu saya belum sempat olahraga. Jadi ini beneran trekking perdana. Dan ya insya Allah sih udah 95%. Tinggal dikit lagi ke setelan semula. Cuman ya itu, ini sebagai bentuk antisipasi buat jaga-jaga. Makanya saya ngambil weekend biar banyak orang. Jadi kalau ada apa-apa paling nggak ada yang tahu. Gitu sih alasannya. Betul, Kang. Wah, udah menit ke-6 belum ada narasi masuk nih. Kira-kira kita bahas apa ya? Atau kita bahas jalur tapak gerot aja kali ya? Jadi jalur tapak gerot ini, kalau saya tidak salah ingat, pertama kali dibukanya untuk umum itu pada tahun 2018. Meskipun kalau melihat secara histori, jauh sebelumnya jalur ini memang sudah ada. Namun secara resmi memiliki izin, ya baru di tahun 2018 itu. Selang beberapa bulan setelah jalur ini mengantongi izin, tepatnya di bulan Februari 2019 lalu, saya mencoba mendaki lewat jalur ini. Dan kesan pertama yang saya dapat pada saat itu, yaitu kapok, gak mau kesini lagi. Hal itu bukan tanpa alasan, karena kondisi jalur tapak gerot di tahun 2019 dengan tahun 2024 pada saat saya melakukan pendakian yang sekarang ini, sudah sangat jauh berubah. Nah, ngomong-ngomong, jadi ini tuh saya kali kedua naik ke Cikuray. Sekitar 5 tahun yang lalu, udah lama banget. Dulu sekitar 5 tahun yang lalu saya udah pernah kesini juga. Tapi dulu sama sekarang tuh udah jauh banget perubahannya. Dulu belum dikelola secara serius, treknya pun seadanya. Sementara sekarang treknya udah jauh lebih enak. Dan kalau kita ngelihat di sosial media reviewnya, si jalur tapak gerot ini adalah jalur favoritnya ke Gunung Cikuray. Saya sih salut banget ya sama teman-teman pengelola BC Tapak Gerot. Niat banget gitu ya, memang harusnya kayak gitu. Kalau misalkan kita mau sesuatu itu kita harus action dulu, harus kerja dulu. Jangan duitnya duluan, kerjanya nggak mau. Kayak gunung yang terakhir kemarin saya daki kayak gitu tuh. Duitnya aja mau. Treknya sangat wadidaw, sangat membagongkan. Kita sampai pos 2. Berarti 5 sama 3, 38 menit dari pos 1 ke sini. Dan di pos 2 ini ada warung. Jadi kayaknya kita harus mampir dulu. Ada gorengan, Kang? Ada. Mantap. Kita mau makan gorengan dulu. Buka tiap hari? Tiap hari. The weekend unggul? Tiap hari. Tiap hari. Mantap. Jadi katanya buka tiap hari. Jadi nggak cuma weekend doang. Jadi kalau misalkan kalian mau kesini di hari biasa bisa banget, karena warungnya buka, plus di pos 2 udah ada toilet juga, jadi komplit banget. Istirahatnya 20 menit cukup. Barusan udah didoping sama kue odading 2. Kita lanjut lagi menuju pos 3. Kang, di kantor heula. Mangga. Mangga, Kang. Ya. Kita lanjut lagi ya ceritanya. Dulu waktu saya kesini yang pertama,
Dari base camp sampai puncak bayangan itu kita menghabiskan waktu 9 jam dengan kondisi yang benar-benar kepayahan. Belum ada cerita tuh di pos 3 sudah ada camp area atau di tiap pos sudah ada shelter, apalagi ojek. Kita full jalan dari base camp sampai tempat yang sekarang jadi pos 3 itu, mengikuti jalan petani yang bahkan di beberapa titik sangat tidak layak seperti jalan yang berlubang karena bekas roda motor. Dan rutenya pun tidak sama persis dengan jalur yang sekarang. Kalau sekarang mah sudah benar-benar ditata secara rapi. Bahkan kalaupun seumpama kita saking malesnya nih ya untuk jalan kaki, kita masih bisa ngojek sampai terakhir yaitu pos 3. Untuk tarif dari base camp sampai pos 1 yaitu 20.000, kalau sampai pos 2 100.000, sementara kalau sampai pos 3 yaitu 150.000. Kenapa sampai pos 1 masih murah yaitu cuma 20.000? Karena jalan yang dilalui masih bagus berupa cor-coran, jadi motor biasa pun masih aman. Sementara dari pos 1 ke pos 2 atau bahkan ke pos 3, jalannya udah jalan tanah, motor biasa dipastikan nggak akan bisa jalan. Selain motornya harus punya spek khusus, yang bawanya pun harus punya skill yang nggak biasa-biasa aja. Jadi rencananya saya mau ngecamp di pos 3. Karena pos 3 ini memang camp areanya jalur pendakian Gunung Cikuray via Tapak Gerot. Sebenarnya selain di pos 3 masih ada di atas di pos 6. Sementara untuk di puncak sekarang sudah dilarang, jadi semua pendaki yang naik dari jalur Tapak Gerot tidak diperbolehkan ngecamp di puncak. Camp areanya yang disarankan cuma pos 3 sama pos 6. Dan ya, jalur pendakian Cikuray via Tapak Gerot ini total ada 6 pos. Dari pos 6 ke puncak itu mungkin kurang lebih 30 sampai 45 menit kayaknya. Saya lupa karena tadi sebelum berangkat ke sini nggak sempat lihat video saya yang lama. Ngap ini tanjakannya. Teman-teman sorry ya, saya mau ralat perkataan saya yang barusan. Kalau camp area jalur Tapak Gerot yang resmi itu hanya di pos 3 aja. Barusan saya ada bilang kalau camp area yang disarankan yaitu pos 3 dan pos 6. Ya di pos 6 memang ada sedikit spot untuk mendirikan tenda. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya lebih baik di pos 3 aja deh. Sementara kalau ngecamp di puncak, pihak base camp memang benar-benar melarang. Meskipun kalau kalian seumpama tetap maksa mau ngecamp di puncak, saya rasa pihak base camp nggak akan ngasih kalian sanksi juga. Karena tanpa diberikan sanksi sama pihak base camp pun, secara otomatis dengan sendirinya, kalian akan mendapatkan sanksi tersebut. Lah, maksudnya apa? Jadi sebenarnya pihak base camp melarang semua pendaki yang naik ke Gunung Cikuray via Tapak Gerot ini untuk ngecamp di puncak, bukan tanpa alasan. Justru demi keamanan dan keselamatan si pendakinya sendiri. Gini, tadi di intro saya sempat bilang, kalau maskot Gunung Cikuray ini salah satunya si Bagas sang begal gunung. Nah, semua ini ada hubungannya dengan dia. Bukan cerita baru dong, dan sudah banyak yang mengalami tendanya yang diobrak-abrik sama tuh babi. Dan kalian gak usah berdalih, karena kalau tetap maksa ngecamp di puncak, gak ada yang bisa menjamin juga kalau tenda kalian bakal aman dari serangan. Jadi tujuan orang-orang base camp ngasih larangan seperti itu sebenarnya demi kebaikan kita juga. Makanya lebih baik kalian manut deh, gak usah ngeyel. Kalau ngeyel ya resikonya tanggung sendiri. Akhirnya kita sampai pos 3. Sekarang di jam tangan saya jam 10 lebih 38 menit. Barusan dari pos 2 ke sini berapa menit ya? Lupa saya tadi nggak ngitung pas start dari pos 2. Kita sampai di pos 3 dan kita mau langsung diriin tenda di sini. Udah ada beberapa tenda. Di sini shelter, sana warung kayaknya. Kita di mana ya? Nyari yang agak pinggir biar nggak terlalu berisik nanti. Pukul 11.35 saya udah selesai pasang tenda dan sekarang siap-siap mau summit. Ini sebenarnya nanggung ya karena bentar lagi zuhur
Di sini kan udah ada musola, udah ada toilet. Tapi barusan saya udah wudhu, jadi nanti kita sholat zuhurnya di trek aja sambil ke atas. Oke, ini cuacanya mendung, jadi ya semoga aja nanti ke atas cerah di puncak. Yuk, bismillah. In the rising and fall of the mountains in your breath, there are dreams, there are dreams. Remember, yours is the heart that paints the world the very best in the colors of your life. So be kind. Kenapa saya langsung berangkat summit hari ini? Ya karena sekarang ya anggap aja jam 12. Kita udah selesai pasang tenda, udah di tempat camp. Mau ngapain sampai nanti malam? Daripada gabut ya udah mending kita jalan summit hari ini. Anggap aja jam 12 walaupun sebenarnya ini belum jam 12. Telat-telatnya atau lambat-lambatnya kita jalan ke puncak mungkin 3 jam. Kalau 3 jam berarti jam 3 sampai di puncak 1 jam. Jam 4 kita turun, setengah 6 kita udah sampai camp area lagi. Dan besok di saat orang lain subuh-subuh berangkat summit, kita santai di tenda. Gitu ya. And your smile just as bright. Remember grace when you fall and turn to shadows like your father. And the words to make it right, make it right. To be kind, to have courage, treat yourself with dignity. Walk tall, speak sweetly, be brave enough to lead. It's when you're caught in the darkness, it comes over me. Remember, yours is a light, and the darkness cannot be. That yours is a light, and the darkness cannot be. Cuan Ki Cikuray. Cuan Ki Cikuray. Belum tanggungan kene. Codingnya. Heeh. Mana tuh? Naon atuh. Terakhir pendak teh pas ke 2002 hiji. Abi tektokan. Mas apa manjarnya? Heeh. Aduh. Ribu. Ayeuna 3 tahun kemudian karek ka Dedi. Aduh, bari motor nangu. Ayo atuh. Hayu. Ngeureuyeuh. Ya. Ayo geus gempor sebenarnya mah itu. Geus gempor. Aku kapok bre. Oh, baheula. Bola can di ome. Baheula can kieu. Kreuyeuk kene. Ribu baheula masalah panjang. Oh, can di ome kena hujan. Ya ka hujan. Di ome. Ayeuna mah moal jigana emang alus. Kobana ka dieu. Karena pindah-pindahkan jalur anu Nya. nah ganti. Coba ka dieu nama. Di luhur kan ieu na anu ngadamel ieu na. Abdi Oh, si Bapak. Wah, anda mah mege. Ya Allah. Guys, jadi mereka tuh yang berjasa yang benerin jalur benerin jalur, perbaiki jalur yang udah nggak layak dipindah. yang Salut. masih layak di tangga Iya. sampai ke atas. Salut sih. Tadi tuh saya omongin biar nggak translate bahasa Sunda. Udah saya omongin di bawah ini. Salut gitu buat pengelola BC Tapak Gerot. Ternyata ini tersangkanya. Terciduk guys. Aduh, Mang Boning lawas dilawas. Sebagai maintenance perawatan. Iya bener banget teman-teman. Barusan tuh sebelum sampai pos 4, saya sempat ngomong sendiri. Maksudnya kagum aja sama pengelola basecamp Tapak Gerot. Karena saya menemukan jalan yang bekas diperbaiki. Awalnya saya ngira yang ngerjain itu teman-teman dari pengelola basecamp. Tapi rupanya itu adalah hasil kerja dari bapak yang biasa jualan cuanki di puncak.
Kalau kalian yang pernah muncak ke Cikuray pas hari weekend, saya yakin udah nggak asing ya sama mereka berdua. Jadi mereka tuh jualan di puncak hanya weekend, hari libur, dan juga musim pendakian. Kalau hari-hari biasa ya mereka turun ke bawah. Jadi mereka tuh punya kebiasaan setiap akan naik ataupun turun, mereka akan sambil nyicil untuk memperbaiki jalan yang memang sekiranya kurang layak. Misal, kalau pijakannya terlalu tinggi, maka akan dibuatkan jalur baru yang lebih landai. Atau jika dirasa perlu, mereka akan buatkan seperti anak tangga. Kalau semaknya terlalu rimbun, rumputnya akan dibersihkan juga. Ya, pokoknya diperbaiki supaya lebih enak aja. Kalian bisa bayangin kan gimana capeknya mereka berdua? Beban barang bawaan mereka sudah jelas sangat berat. Ditambah lagi sambil kerja perbaiki jalan. Saya sih cuma bisa mendoakan agar mereka berdua selalu sehat, dimudahkan untuk dapat rezekinya. Dan saya pengen berpesan ke kalian, jika kalian muncak Cikuray dan kebetulan pada saat mereka berjualan, tolonglah dibantu untuk beli dagangan mereka, karena mereka tidak hanya mencari nafkah dari berjualan, tapi juga secara sukarela memperbaiki jalur pendakian. Jadi dengan membeli dagangan mereka, kita memberikan apresiasi nyata atas usaha yang sudah mereka lakukan. Sehat selalu ya Pak. Belain orang pendakian yang naik ke Cikuray Biar biar merasakan rasanya cuanki, perjuangan termahal. betul. Ya. Termahal bukan harganya cuanki, tapi perjuangannya. Perjuangannya guys. Makanya kalau nggak beli cuanki di atas, naik ke Cikuray rugi dong. Yang belum makan cuanki, kapan-kapan naik lagi ke Iya. Cikuray. Tapi jualannya khusus Sabtu Minggu doang. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya? Terkecuali libur panjang, Libur ada panjang. standby. Libur panjang musim pendakian ya. Ya. Selalu OTW. Oke. Kita lanjut lagi. Naik tebing Cikuray, tangga Cikuray. It's the hope of the season. It's that time of the year when miracles can happen in our Pukul 13:40 sampai di pos 5. Jadi barusan dari pos 4 sampai bawah sana saya bareng sama si Akang yang mau jualan. Cuman karena mereka udah berapa kali berhenti selama bareng, berapa kali berhenti mereka sambil benerin jalur yang tinggi. Jadi kalau misalkan terlalu tinggi susah buat dilewatin, mereka belokin nyari yang agak landai kayak gitu. Akhirnya saya duluan pelan-pelan karena mereka mah nyantai, nggak ada targetnya besok mereka jualan karena ramainya besok Minggu pagi pasti banyak yang summit. blanket of snow. We let go of all our fears, and we hold on to hope. 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 I know it's dark, it's hard to see the light that shines. Pos 6 14:21 berarti hampir tepat 40 menit dari 5 ke 6. Dan di 6 ini ada beberapa spot buat diriin tenda. Mungkin idealnya sih 4 tenda, 5 tenda muat. Dan seperti biasa di setiap pos sudah ada shelter. Sorry banget Manbi, barusan dari pos 5 juga saya udah nggak banyak ambil footage, nggak banyak record karena ya kerasa banget fisik saya belum prima, belum kembali ke 100% karena emang kemarin ya maksudnya dari mulai sakit sampai sekarang tuh hampir 1 bulan lebih itu full rest, nggak ada olahraga sama sekali. Beberapa 1 minggu yang lalu sempat olahraga tuh, jalan 2 hari berturut-turut, jalan masing-masing 8 kilo, ternyata malah kambuh lagi, kumat lagi karena emang belum fit pada saat itu.
Dan sekarang pertama kali langsung naik ke sini ke Cikuray. Kerasa banget lemah. Kayaknya pengen duduk dulu deh. Barang 5 menit mah sambil minum. And in the lamplight, everything sparkles and glows. Ooh, it's the hope of the season. It's that time of the year when miracles can happen and our cares disappear like a fresh blanket of snow. We let go of all our fears. We hold on to hope. We cherish. Alhamdulillah 14.54. Akhirnya kita sampai juga puncak Cikuray. Berapa jam ya kita trekking? Kita trekking total 6 jam 57 menit. Tapi itu tuh sekaligus istirahat, sekaligus pasang tenda, itu nggak saya pause. Untuk jarak 9,38 kilo. Kayaknya itu nggak murni segitu ya, karena saya bolak-balik pasang tripod, jadi si jaraknya nambah. Mungkin aktualnya kayaknya sekitar 8,5 kilo lah. Wah, pemandangannya lihat guys. Samudra awan. Juara Cikuray. Lagi bagus-bagusnya. Yang mana dulu ya bikin time lapse? Cares disappear like a fresh blanket of snow. We let go of all our fears. We hold on to hope. We cherish. Ini saya mau turun tuh galau banget karena ini si sunsetnya bentar lagi pasti udah mulai menguning. Cuman masalahnya kalau saya nungguin sunset pasti lebih lama kena gelap di hutan. Lagi jalan di tengah hutan gitu sendirian, gimana ya? Tapi udahlah, kita turun aja. Nggak apa-apa, udah pernah juga dapat sunset bagus di sini. Dan perjalanan turun nggak akan saya rekod. Jadi sampai ketemu nanti aktivitas di tenda. Blanket of snow. We let go of all our fears. We hold on to hope. 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 Malam teman Bi, sekarang saya udah sampai tenda. Udah ganti baju, udah ganti celana juga. Jadi tadi tuh sampai sini sekitar pukul 19 lebih 5 menit kalau nggak salah. Dan setelah itu lanjut ke toilet, buat wudhu sekalian ngambil air. Setelah itu sholat, dan setelah sholat langsung masak. Udah makan, dan sekarang dilanjut lagi minum minuman hangat. Ini rasa jahe. Dan untuk malam ini kayaknya saya nggak akan terlalu banyak bikin scene karena emang udah capek banget. Untuk scene masak-masak paling besok pagi aja. Sekarang ngabisin dulu minumannya. Setelah itu langsung tiduran. Ini kayaknya tidurannya harus disumpel TWS. Terus noise cancellingnya diaktifin karena memang di sini rame banget yang ngecamp. Saya hampir nggak pernah ngecamp di suasana kayak gini. Semoga bisa cepet tidur. Jadi sampai ketemu besok. We hold on to hope. We hold on to hope. We hold on to hope.
Halo pagi teman Wi. Ini tepat 6:30 saya baru bangun. Sumpah tidurnya tuh nyenyak banget karena kecapean kali ya. Walaupun sebenarnya kedinginan. Tadi saya sempat ngecek suhunya di 7 derajat. Nggak tahu sekarang karena saya ngerasa makin pagi tuh makin dingin. Dan ternyata ini orang-orang nggak semuanya berangkat summit, masih ada yang stay di tenda. Kayaknya sekarang saya cuci muka dulu, ke toilet, sambil kita review toiletnya. Barangkali kalian ada yang pengen tahu. Ada toilet, ada musola. Yuk. Nah, ini dia musolanya. Sangat bagus ya, bangunannya cukup proper. Tapi saya sih pengen berpesan, dengan adanya semua fasilitas ini, saya berharap agar semua pendaki yang naik ke sini menggunakannya secara bijak. Kadang masih suka ada aja orang yang salah kaprah. Misalnya ada shelter atau musola, malah dipakai untuk tidur. Ya, dalam kondisi tertentu mungkin boleh-boleh aja, seperti misalnya dalam keadaan darurat. Tapi jangan sampai kalian yang gak ada urgensi, terus menghambat orang yang akan menggunakan fasilitas ini yang sesuai fungsinya. Dan tolong dirawat juga ya, jangan membiasakan vandalisme, stop coret-coret dan tempel-tempel stiker, itu nggak ada guna kok, malah bikin kelihatan kumuh. Teman-teman, kita kedatangan tamu nih. Kemarin tuh pas sebelum saya berangkat ke sini, dia ngechat, jadi nggak gitu, ke Cikuray jadi. Terus dia bilang mau minggu depan katanya sama anak-anak. Ternyata dia nyusul sekarang tiktokan. Berapa orang sih? 6 orang. Dari komunitas mana itu? Nggak ada komunitasnya. Nggak ada, ngadi-ngadi wehnya. Sekarang kita mau masak air buat bikin nasi. Seperti biasa nasi kayak kemarin. Nasi porang. Till the victory's won and it's alright. I line them up and I'll take them down, and I feel the rush at the speed of sound. I'll find a way to make all my dreams. Udah jam 10:30 siang, 10:29. Nggak kerasa banget ya, karena emang saya di sini nyantai juga. Tadi ketemu ada beberapa orang yang kenal, jadinya kita malah ngobrol ngalor ngidul. Dan ya udah lumayan siang juga, jadi sekarang saya mau langsung turun aja. Tapi untuk perjalanan turun nggak akan saya rekod. So terima kasih buat teman Bi semua yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di pendakian selanjutnya. Saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Sampai jumpa dari pos 3 Base Camp Cikuray via Tapak Gerot. Pulang ya. Sampai ketemu lagi. Malah iri sih ocan nanaon ke ayapan kene panon poe geus teu skieur ipu. Kata dulu Om. Capek. Pamit pulang duluan ya. Atur nuhun. Sampai ketemu lagi, kalau ke Bandung mampir-mampir. Kang, duluan. Bang, makan dulu, Bang. Siap, dadah dulu atuh. Dadah dulu. Ayo, Pak. Ayo, semuanya pamit duluan ya. Assalamualaikum.